warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komennya agar pembuatan video ini lebih baik lagi. Terima kasih. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Lingkungan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi. Di dalam lingkungan terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi di antara komponen penyusunnya. Komponen penyusun lingkungan atau ekosistem terdiri atas komponen biotik yang terdiri makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Berikutnya adalah komponen abiotik yang berupa benda mati, contohnya tanah, batu, air, dan juga udara. Komponen biotik terdiri atas individu, populasi, dan juga komunitas. Apakah perbedaannya? Individu adalah organisme yang berjumlah satu. Contohnya di sini ada satu jerapah. Sedangkan populasi adalah kumpulan dua atau lebih individu yang sejenis. Contohnya di sini ada 2 jerapah. Walaupun jumlahnya hanya 2, tapi sudah disebut sebagai populasi. Yang ketiga yaitu komunitas. Merupakan kumpulan dari 2 atau lebih populasi yang berbeda. Contohnya di sini ada populasi jerapah bergabung dengan populasi zebra. Makanya disebut sebagai komunitas. Jadi komponen biotik bisa membentuk individu, populasi, dan juga komunitas. Komponen abiotik berupa faktor fisik yang berupa batu, tanah, udara, suhu, dan kelembaban. Dan faktor kimiawi, contohnya CO2 dan O2. Habitat merupakan tempat tinggal suatu organisme. Contohnya ada habitat padang pasir, habitat lautan, hutan, kutub, dan juga padang rumput ataupun lembah. Interaksi yang terjadi di dalam suatu lingkungan atau ekosistem akan membentuk suatu rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Apa perbedaannya? Kalau rantai makanan itu aliran energinya hanya satu, dari produsen ke konsumen primer, konsumen sekunder, dan juga ke dekomposer. Namun, jaring-jaring makanan akan terjadi beberapa aliran energi. Mungkin dari tumbuhan akan ke 3 atau 2 konsumen yang berbeda. Selain rantai makanan dan jaring-jaring makanan, akan terbentuk juga piramida makanan, di mana yang paling bawah, yang kedudukannya paling besar adalah produsen, dan semakin ke atas semakin mengecil. Produsen merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang menyusun senyawa organik atau membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari atau sering disebut sebagai fotosintesis. Konsumen biasanya berupa hewan-hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora merupakan hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Biasanya dia berkedudukan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan karnivora merupakan hewan-hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging. Biasanya kedudukannya sebagai konsumen tingkat 2. Omnivora merupakan hewan-hewan yang memakan segala, tumbuhan ataupun hewan lain. Decomposer dan detritivor, apakah perbedaannya? Decomposer merupakan organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme yang memperoleh makanan atau bahan organik yang diperlukan. Sedangkan detritivor merupakan
hewan yang memakan hancuran tubuh organisme atau serpihan organisme. Jadi ada perbedaannya. Decomposer contohnya bakteri, jamur. Sedangkan detritivore contohnya rayap, cacing tanah, siput, dan juga yang lain. Baiklah, kita lanjutkan. Jenis interaksi antara lain simbiosis, kompetisi, dan juga predasi. Apakah perbedaannya? Simbiosis. Di sini adalah hubungan timbal balik antara dua organisme ya. Ada 4 di sini, ada netralisme, parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Netralisme di mana dua organisme yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya ayam dan kucing, tidak ada pengaruhnya. Parasitisme, di mana ada dua organisme di mana yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya ada tanaman tali putri dengan inangnya. Mutualisme, di mana kedua organisme saling diuntungkan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Yang keempat, komensalisme, di mana salah satunya untung tapi yang satunya lagi tidak untung, tidak rugi. Contohnya adalah ikan badut dan juga anemon. Selain simbiosis, ada juga yang disebut sebagai kompetisi. Merupakan keadaan di mana dua organisme yang beda jenis tapi memiliki satu makanan yang sama. Dan yang ketiga adalah predasi. Predasi itu ada predator dan juga mangsa. Oke, baiklah, Ibu harapkan kalian mengerti dan memahami. Silakan kerjakan soal berikut ini. Dan jangan sampai kalian lupa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.